Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu, berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu. Baginyalah Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan, penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita memperoleh rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi menyeberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Yesus masih ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas,
karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga itu, penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang, sebab udaranya dingin waktu itu. Dan mereka berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan ajarannya. Jawab Yesus kepada mereka, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga salah seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata salah seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, "Apa tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. demikianlah hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah kau lakukan?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?"
Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak lagi, Jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah orang ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, Dari mana asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Lihatlah rajamu. lalu berteriaklah mereka, Enyahkanlah dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang sebelah menyebelah. Sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Yesus, Jangan kau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu
mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebuah hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkan ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segeralah mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Yesus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak kaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, Allah pada hari ini mengizinkan hambanya untuk menderita. Pertama-tama, supaya hambanya itu mencintai Allah demi Allah semata-mata. Penderitaan dan kesulitan yang kadang-kadang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak dengan serta-merta dapat kita pahami, dan kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidup kita ini. Adalah suatu anugerah ketika kita menoleh ke belakang, melihat ke belakang, lalu kemudian kita berusaha untuk memaknai dan kita dianugerahi berkat atau kebijaksanaan untuk melihat peristiwa kesulitan dan penderitaan itu. Tetapi kadangkala ada peristiwa penderitaan dan kesulitan di mana kita tidak dapat menemukan maknanya. Para saudara, penderitaan pada akhirnya pertama-tama ialah bahwa bukan pertama-tama kita harus menemukan maknanya, tetapi penderitaan itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menjatuhkan diri kita kepada kasih dan kerahiman Allah. Oleh karena itulah, penderitaan dan kesulitan tidak dapat menghancurkan kita, bahwa sumber daya yang kita miliki adalah Sang hamba Yahweh yang menderita pada hari ini, yang telah mengorbankan hidupnya untuk penebusan kita manusia. Para saudara-saudari yang terkasih, kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita ialah kehidupan yang telah dibayar dengan kematian Kristus. Dan kematian itu adalah sesuatu yang cuma-cuma untuk kita, dan kehidupan itu sesuatu yang cuma-cuma untuk kita. Tetapi para saudara, sesudahnya kita harus yakin, jangan sampai kehidupan di dalam Kristus itu merupakan sebuah kehidupan alternatif atau sebuah kehidupan sampingan. Tetapi kehidupan di dalam Kristus itu justru menjadi sumber bagi kita untuk berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk mengadakan eksodus keluar dari diri kita yang seringkali terjepit oleh kepicikan egoisme, lalu kemudian keluar menjadi orang-orang yang menempuh jalan kasih itu sendiri. Oleh karena itulah para saudara, kita diajak untuk meninggalkan jalan kita sendiri, lalu kemudian mengikuti jalan Kristus. Jalan Kristus adalah masuk ke wilayah musuh. Para saudara, kebanyakan orang Kristen seringkali mencintai kemapanan, mencintai situasi comfort zone, zona yang nyaman. Hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh masuk ke wilayah musuh, ke wilayah orang-orang yang mencemooh kepada orang-orang yang melawan Dia. Dan pada saat yang sama, para murid Yesus pergi meninggalkan Dia. Para saudara, tempat orang Kristen, kalau kita ingin hidup sehidup dan senasib dengan Tuhan, tempat kita itu bukan di wilayah mapan, tapi harus di wilayah lawan, di wilayah musuh, di mana kita hendak menebarkan dan mewartakan damai Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus mencintai dunia, tetapi meskipun dengan demikian kita serentak harus membenci keduniawian yang ditandai oleh pemberontakan, kebencian, seperti yang ditunjukkan oleh lawan-lawan dan pencemooh Yesus pada hari ini. Nah, oleh karena itulah, para saudara-saudari yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh masuk dalam misteri penderitaan Kristus. Semoga kiranya penderitaan Kristus dan salib Kristus itu sungguh memberikan daya bagi kita untuk berjalan bersama, untuk menjadi pembawa damai, mengalahkan musuh-musuh Allah di dunia ini, dan menebarkan kasih kepada setiap orang. Amin. Para saudara, kita telah merenungkan kisah sengsara Kristus, maka sekarang marilah dalam kesempatan ini pula
kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja kudus, saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkan karya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi Sri Paus, marilah kita berdoa pula untuk Paus kita Bapak Fransiskus yang sudah dipilih Allah untuk memangku jabatan Sri Paus. Semoga beliau dilindungi Allah, supaya tetap sehat walafiat dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula untuk uskup kita Ignatius Suharyo dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang termasuk anggota gereja-Mu dengan Roh-Mu. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Kau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah berdoa pula untuk semua orang yang percaya dan mengimani Kristus. Semoga Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gerejanya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai dan memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan dengan sakramen baptis, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang belum percaya dan mengimani Kristus, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum percaya dan mengimani kepada Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudara yang belum mengakui dan mengimani Kristus, agar menemukan kebenaran dengan hidup jujur di hadapan-Mu. Semoga kami senantiasa saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri kehidupan-Mu, sehingga kami di tengah masyarakat menjadi saksi cinta-Mu yang nyata, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang tidak percaya dan tidak mengimani akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk saudara-saudara yang tidak mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau, serta menemukan ketenteraman dalam Dikau. Kami mohon, semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu
dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira, percaya dan mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pemimpin negara, marilah berdoa pula untuk semua pemimpin negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menuntun budi dan hati mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendak-Mu. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam tangan-Mu terletak nasib segala bangsa. Dampingilah para pemimpin negara, semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu, terjaminlah damai sejahtera para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi saudara-saudara yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita panjatkan doa juga kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, terutama wabah corona, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, terutama bagi saudara-saudari kami yang terdampak wabah, menganugerahkan kekuatan bagi para medis dan mereka yang telah mengorbankan hidup dan waktunya bagi kemanusiaan, dan juga bagi keluarga yang dengan tulus ikhlas memberikan hidup mereka demi kesembuhan sesamanya, bagi badan-badan organisasi atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang telah menganugerahkan dan memberikan dari kemampuan mereka segala cara yang mereka upayakan untuk membantu mereka yang menjadi korban, dan juga keselamatan bagi yang meninggal. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka serta menguatkan yang menderita, dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat kasih dan bantuan rahmat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang akan memasuki bagian yang kedua, yaitu upacara penghormatan salib.
melihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Marilah kita sembah. Dan sekarang, marilah atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kedamaian. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Kami mohon,
peliharalah karya belas kasih-Mu pada diri kami. Semoga kami karena telah diambil bagian dalam misteri Paskah, Kau perkenankan hidup penuh bakti kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat putra-Mu di salib, dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon, semoga kami umat-Mu ini Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.